Kemudian ini belum saya upload di LMS. Ini mungkin saya upload minggu depan saja. Ya udah saya buka ya. Nah, di sini ada kalanya kita itu perlu misalnya kita buat jalan gitu. Misalnya saya contohkan di sini ya. Saya contohkan di sini, ini awal ruas gitu ya. Kita perencanaan jalan ini misalnya sampai di sini gitu. Ini kadang-kadang kan ditanya awal ruasnya di koordinat berapa, akhir ruasnya di koordinat berapa gitu ya. Nah, itu bisa dihitung otomatis di ini. Jadi tidak perlu ini didekatkan, kemudian yang di bawah sini dicatat, nanti di input manual, tidak perlu seperti itu. Itu bisa dihitung secara otomatis. Ya, saya contohkan di sini, oke di sini ya. SAP lagi. Nah, ini tipenya ya tentunya kalau mau di jalan polyline gitu ya. Oke. Saya kasih contoh gitu aja. Contoh jalan, oke ininya sama. Oke, di sini mau kita digit jalannya. Terus itu, oke ya. Nah, misalnya awal luasnya di sini, ya. Oke, saya kasih warna kuning aja ya biar kelihatan. Oke, saya tebalkan biar kelihatan. Nah, nah ini. Oke, kalau sudah klik 2 kali, nah ini udah jadi. Nah di sini kita kan kalau baru seperti ini, saya stop dulu editing ya. Kalau baru isinya kan nggak ada ya tabelnya, dia cuma ID sama tipenya apa. Nah kalau kita mau menampilkan koordinat awal ruas dan akhir ruas ya kita harus nambahin kolom di sini ya. Oke, kita lihat dulu materinya. Nah ini contoh, ini penelitian saya sebenarnya. Ini ada beberapa ruas jalan. Nah saat kita membuat rencana jalan itu kan kita biasanya butuh koordinat awal ruas, kemudian di masing-masing PI ini ya, di point of intersection ini kita butuh koordinatnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu kita lihat koordinat yang di bawah sini kita catat, kita masukin ya lama. Gitu ya. Kalau ruas jalannya banyak, lama dan saat input bisa jadi salah. Makanya lebih baik dihitung secara otomatis gitu. Berarti kalau untuk perencanaan jalan, misalnya ruas jalan ini gitu ya, ini berarti ada 3 garis nih kalau mau, gitu ya, 3 garis. Sehingga nanti kita bisa menghitung koordinat di PI ini berapa. Gitu ya. Karena nanti rumusnya di JIS itu adalah koordinat awalnya berapa, koordinat akhir dari garis itu berapa. Gitu ya. Nah, ini kita lihat, nah, seperti ini kita harus nyiapin nih. Berarti harus nyiapin kolom ini nih. X start, Y start itu berarti koordinat awal, X finish dan Y finish adalah koordinat akhir dari ruasnya. Nah, awalnya yang mana, akhirnya yang mana, itu tergantung kita tadi digitnya. Berarti kalau di sini tadi saya digitnya dari sini, berarti awal ruasnya di sini. Kalau tadi saya digitnya di sini, dari sini mulainya, berarti awal ruasnya di sini. Itu aja. Nah, balik sini. Nah, kalau sudah, kan nanti muncul seperti ini. Ngitungnya gampang, tinggal klik kanan, nanti calculate geometry. Nah, ini. Calculate geometry, kita pilih nih, kan ada pilihan nih. Awal, akhir, dan tengahnya. Oh, berarti bisa ngitung juga kalau dibutuhkan, tengah dari garis itu koordinatnya berapa. Walaupun bentuk garisnya lengkung, itu bisa dihitung. Jadi tinggal dihitung, nah ini jadi seperti ini. Jadi hanya seperti itu. Oke, kita praktekkan saja ya di sini. Oh berarti di sini saya perlu nambahin, ya saya besarkan. Tapi ingat ya nambah field atau kolom itu harus posisi non edit ya. Kalau posisi edit dia nggak bisa tambahin, jadi harus stop editing dulu. Oke, tipenya saya buat double biar desimal. Nah di sini saya tulis X start.
Kemudian di sini Y start. Kalau kita mau nulis X awal, Y awal, ya boleh juga. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Karena ini bukan persamaan, tapi hanya penamaan dari kolom. Ini X, finish. Tambah satu lagi, Y, finish. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung. Nah, tapi kalau kalian kerja nanti, selesaikan dulu digitasi semua ruas, baru dihitung. Karena ini bisa, walaupun nanti tabel di sini ruasnya ada 1000 jalan, itu ngitungnya cukup sekali. Jadi jangan digit sekali dihitung, nggak usah. Selesaikan dulu digitnya, setelah di-save, baru kemudian dihitung. Oke, ini kita hitung. Calculate geometry. Nah, di sini kan ada nih. X koordinat line start. Oh, ini berarti awal nih. Untuk nilai X di awal. Ini nilai X di awal, Y di awal, X di akhir, Y di akhir, ini di tengah. Gitu. Tapi ingat, di sini unitnya adanya hanya decimal degree. Kenapa? Karena proyeksi kita masih bujur lintang. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita hitung aja, nggak apa. Nah, berarti kalau X ini nilainya dia 105, sekian gitu ya harusnya ini X. Kita hitung. Nah, ini kalau di sini berarti nanti nilainya kan pasti minus berapa gitu ya. Ini berarti Y, kita arahkan ke Y. Nah, hal yang sama bisa dilakukan di sini. Yang N point. Ya N X N. Kemudian ini yang Y N. Nah, dapat. Nah, gimana caranya kalau kita ingin dapat yang UTM gitu ya? Kita ingin dapat yang UTM. Ya sebenarnya gampang ya. Pengen dapat yang UTM, ya caranya adalah ini kita buat proyeksi dulu ke UTM. Caranya kan mudah ya, kita bisa. Kalau nyari di sini sebenarnya bisa di e-katalog, tapi ya bakal lama karena ini menunya banyak sekali di sini ya. Di toolbox bukan katalog, art toolbox-nya itu banyak sekali itu menunya. Dan di sini masing-masing ini foldernya banyak. Jadi kalau saya biasanya kalau untuk proyeksi ya udah cari di sini aja pakai search, kita ketikkan projection. Nah, kemudian define projection yang ini ya, data management. Nah, yang contoh jalan ini mau saya buat UTM. Tempatnya di mana? Oke, di sini ya. Contoh jalan, oke saya kasih ini UTM. Kasih koordinatnya, berarti ya proyeksinya. Proyeksinya UTM, PGS 84, bagian selatan, zonanya 48. Oke, kemudian oke, nah, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, coba kita panggil. Kalau kita panggil, walaupun kita sudah proyeksikan ke UTM, koordinatnya tadi di tabelnya itu masih bujur lintang. Gitu. Tapi sebenarnya di posisinya, proyeksi koordinatnya, dia sudah UTM. Oh, salah manggil. Contoh jalan. Oh, nah, ini. Oke, saya buat, oke warnanya saya bedain lah. Merah. Nah, ini. Walaupun UTM, karena dia datumnya sama WGS 84, ya dia bisa plug di sini ya. Plug di sini. Yang terbaca di sini masih bujur lintang, karena yang dipanggil duluan yang bujur lintang tadi ya. Tapi sebenarnya ini sudah UTM. Nah, kalau kita buka di sini koordinatnya masih bujur lintang. Nah, kita coba hitung ulang. Calculate geometry. Nah, ini sudah satuannya sudah meter nih. Ini start ya. Startnya. Oke, apakah berubah 525 sekian? Kita lihat. Nah, dia sudah berubah. Ini sudah UTM.
kemudian Y yang awal, Y start, kemudian X yang N, kemudian Y yang N. Nah, daripada kita ngelihat satu-satu, kemudian kita inputkan satu-satu, melihat di sini ya lebih mudah dan lebih pasti, tidak ada kesalahan human error, ya dihitung seperti ini. Nah, itu cara menghitung koordinat awal dan akhir ruas suatu jalan. Seperti itu. Kalau Pak, kalau tadi PI gimana Pak? Ya udah dibagi dua nih, bagian. Oh, berarti di sini ada PI nih. Kalau kita lihat ya ini lurus, di sini lurus, berarti di sini PI. Berarti harus dipotong di sini. Gitu. Koordinat PI-nya ketahuan. Atau dibuat di cat dulu, baru dipindahin ke sini, baru dihitung. Nah, itu kira-kira cara membuat atau mengidentifikasi koordinat awal dan akhir ruas suatu jalan, gitu ya. Pak, bagaimana kalau jembatan? Kalau jembatan itu kan biasanya dia setempat ya koordinatnya, karena dia kan pendek gitu ya. Jembatannya di koordinat berapa sekian. Gitu. Tapi kalau jalan, ruas jalan ini awal ruasnya di koordinat berapa, akhir ruasnya di koordinat berapa, seperti itu biasanya. Gitu ya. Jadi itu bedanya untuk koordinat ya untuk di database jalan gitu ya. Kalau jembatan berarti ya tadi kalau jembatan setempat gitu ya. Ya cuma X, Y, Z, Y, X, Y, Z saja gitu. Nah, itu untuk materi tambahan yang kedua.